Sebenarnya saya awal kuliah tuh dulu ambilnya finance bisnis. Belum ke hukum. Belum ke hukum. Saya nggak memilih untuk nggak ke hukum. Harus ada kesadaran dari orang-orang Indo ini mau berubah nggak sih? Teman JNE, saya bersama teman-teman JNE Untold Story, JNE punya cerita hari ini sudah berada di Kelapa Gading bersama mobil saya. Bukan mobil saya. Saya berada di depan kantor Hotman Paris dan Partner. Tetapi saya tidak ingin mewawancarai Bang Hotman. Saya justru ingin mencegat dan mewawancarai putra beliau yang juga mengikuti karir beliau, Frank Hutapea. Mudah-mudahan dia ada di dalam. Ayo ikut saya. Wow, ternyata sosok yang saya cari ada di sini. Halo Bang. Apa kabar Bang Frank? Thank you udah ke Kelapa Gading. Sehat selalu? Sehat. Masih banyak kasus yang ditangani? Ya, cari makan. Lebih banyak kasus perdata atau pidana? Dua-duanya. Dua-duanya sama? Ya. Tetap seimbang? Tetap seimbang, tapi penipuan digital lagi nggak ada. Makin banyak? Lagi nggak ada. Oh, lagi nggak ada? Karena saya tolak-tolakin. Ditolak-tolakin? Tolak-tolakin. Padahal itu rezeki kan? Hah? Iya, kita bahas di dalam. Oke, kita bahas di dalam. Ah. Kita akan bahas lebih banyak bersama Frank Hutapea. Kita juga akan kuliti beliau sebagai pengacara dan sekaligus anak pengacara terkenal. Dan kita akan bicara tentang kejahatan berbasis online. Yuk, Ayo. silakan. Halo teman JNE, saya kali ini sudah berada di satu ruangan di kantor utama kantor pengacara Hotman Paris dan Partner. Dan saya sudah bersama seorang pengacara muda, pengacara yang punya masa depan cerah, yang kadang-kadang orang sering sekali melihat dengan pandangan sebelah mata karena wow, Betul. ini anaknya. Betul. Anaknya hak pengusaha hutan, HPH, Hotman Paris Hutapea. Maunya pengusaha hutan. Maunya gitu ya. Bang Frank Hutapea. Ya, salam kenal dulu, Pak. Salam kenal. Waduh. Waduh, langsung dapat Ini kopi Joninya. Kopi Joni, signature Kelapa Gading gitu kan. Jadi signature Kelapa Gading karena kantor ini. Karena Bang Hotman punya gaya, itu dia. Dan bukan punya kita lagi. Bukan punya kita Bukan ya? punya kita ini kopi. Jadi memberikan kontribusi pada orang Ya, untuk kalau bisa bantu, ikut naik, bisa membantu orang. why not? Betul. Itulah gaya dari Hotman Paris Hutapea. Dan kali ini di sesi JNE Untold Story, JNE punya cerita, kita akan mengulik habis tentang sosok Frank Hutapea. Sosok yang seperti saya katakan tadi, mungkin bagi teman-teman, dia mah sukses karena anaknya Hotman. Betul. Justru di situ tantangannya. Di samping itu kita juga akan bicara tentang satu hal yang lagi viral hari-hari belakangan ini tentang kejahatan yang menggunakan media digital, yang menggunakan APK, yang biasa dilakukan dengan memanfaatkan sistem kurir. Itu yang terjadi. Sebelum kita mulai sesi JNE Untold Story ini, saya mau ngasih info. Teman-teman JNE bisa langsung mendaftar menjadi member GLC, JNE Loyalty Card. Info lebih detail bisa lihat di bawah ini. Bang Frank, Ya. enak gak sih jadi anaknya Hotman Paris? Oke. Sebenarnya gini. Saya rasa siapapun orang jadi anak orang sukses, nggak ada yang nggak enak. Ya. Apapun itu, Ya. nggak usah sebagai lawyer, bidang apapun. Karena ada suatu kebanggaan dari keluarga sendiri. Oke. Apalagi kalau seorang anak, keluarganya siapapun yang Ya. ahli dalam suatu bidang, dan menjadi ikon dari bidang itu tersebut, siapa yang nggak bangga? Yang saudara jauh pun bangga, ya kan? Ya cuma beban itu timbul di saat Anda membuat pilihan hidup. Betul. Membuat pilihan hidup masuk ke dalam bidang yang sama. Bedanya profesi dengan bisnis. Bisnis itu kalau memang bisnis itu kan seperti mesin nih. Betul. Ya. Kalau mesin udah jalan aja. Muter gitu. aja terus. Muter Ya. aja. Ya kan? Makanya kita lihat kalau anak bos-bos enak. Dia udah punya direksi yang pintar-pintar. Dia sudah punya tim yang bagus. Dia punya produk yang konsisten, yang bagus. Dia bisa kerja sehari paling 5 jam. Ya, betul. Sisanya party. Sisanya jalan-jalan. Tapi kan yang saya jalankan ini profesi.
Oke. Profesi individual. Ya. Disitulah baru karena pilihan hidup yang sudah diambil harus konsekuen. Jadi orang harus konsekuen. Ini pilihan hidup Frank atau pilihan Awal-awal bukan pilihan hidup, awal-awal di brainwash kita ini. oleh Bapak? Oke. Karena apa? Karena dulu itu kan waktu kebetulan saya anak pertama. Ya. Waktu era sebenarnya dia memang sudah harus diakui di dunia finance di Indonesia. Dia sudah terkenal waktu dia seumur saya. Tahun 90. Betul. Tahun 90. Tahun 90 itu dia partner termuda di law firm di Indonesia. Jadi pada tahun 90 dengan Pak Nur Makarim, Ya. papanya Menteri Pendidikan, Nadiem, ya. Pak Nadiem, itu dia dulu benar-benar umur 31 maksudnya sudah partner statusnya. Nggak ada orang partner di big law firm di Indonesia umur 31. Umur segitu. Di Indonesia sekarang nggak ada. Ya. Dan memang pada saat itu waktu dia lulus pun Fakultas Hukum, lulusan terbaik se-Jawa Barat. Unpar ya? Unpar. Jadi memang begitu 98 barulah dia mulai terkenal masuk ke dunia finance dunia di era kepailitan. Jadi kan Dan jeli betul mengambil ya, mengambil tentang kepailitan kan? jadi kan ya suatu profesi itu kan seperti di Inggris lawyer terkenal ada yang bidangnya lantas, Khusus lantas. khusus lantas, spesialisasinya megang-megang artis-artis dunia Oke. yang nyetir mabok, ngelanggar SIM, ngelanggar Kecepatannya, peraturan ini iya. apa itu udah kaya raya di Inggris. Kenapa? Karena hukumnya sangat maju. Jadi harus ambil spesialisasi. Nah, jadi kan dengan adanya status the best in their profession, datanglah konsekuensi kerja 24 jam, Iya. 7 hari seminggu. Mau nggak mau di rumah yang dibahas itu aja. Anaknya pasti dengar Bukan terus menerus kan? Kita dikasih dokumen suruh baca. Belum masuk ke dunia hukum sudah disuruh Belum baca? masuk ke dunia hukum. Oke. Jadi dulu itu kita dari kecil lo suruh baca. Kenapa? Ya fair, logikanya gini. Itu lo lihat tuh, tetangga depan. Punya pabrik baut. Dari SMA pun anaknya udah disuruh ke pabrik. Apa bedanya? Oke. Ya, jadi, dan dulu saya waktu SMP, libur sekolah itu nggak libur. Karena nggak bisa libur keluarga, karena kan kantor kan nggak ada, pengadilan kan nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya, betul. Jadi kita harus ke pengadilan. Sejak SMP udah Sejak kesana? SMP, duduk. Frank, Fritz, Enggak, Felicia? saya waktu itu mereka belum lahir. Oh, mereka dua-duanya baru ada saya belakangan. yang perempuan. Karena saya main perempuan beda 5 tahun, Iya. sama yang cowok yang paling kecil beda 7 tahun. Oke, jadi Frank duluan nih, Duluan, saya harus duduk, bikin catatan perkara yang sedang berjalan. anak SMP. Anak SMP. Kalau nggak boleh ke time zone. Oh, sorenya. honornya itu? Kalau nggak boleh Oke. time zone, atau nggak boleh pergi main bola. Oke. Ya, jadi dulu itu. Terus disitulah mulai yang orang nggak ngerti. Kalau setiap hari megang kan lama-lama ngerti. Jadi pada saat dulu sebenarnya saya awal kuliah itu dulu ambilnya finance bisnis. Belum ke hukum, Belum ke hukum. Saya nggak memilih untuk nggak ke hukum. malah menghindar. Menghindar. Saya dulu di San Francisco ambil finance. Oke. Lagi mau transfer ke LA, ambil finance school di USC. USC itu salah satu sekolah top finance. Iya. Telepon. Lu ambil finance, ambil bisnis. Gua paling, ya kita bapak anak, orangnya kita kan liberal. Berlu gue. Gua paling bisa taruh lu doang di tempat kantor temen gitu kan. Kita kan orang Batak, bibitnya bukan pedagang gitu kan. Karena bapak itu adik kakak semua harus sekolah kuliah semua. Jadi mereka semua lulusan sekolah-sekolah top Indonesia. Jadi kita harus sekolah ambil yang memang dimengerti. Jadi ya udahlah, saya kan ngikut aja. Karena kan nggak boleh ngalah orang tua kan. Ya, Jadi pindah dari finance ke hukum. dalam 5 hari saya packing, apply law school di London, saya pindah ke London. Bukan karena diancam, lu nggak pindah ke hukum, gua nggak biayain. Enggak, karena dia itu punya mindset orang tua harus biayain sebatas sampai S1 dulu, baru hidup lu sendiri. Oke. Jadi Dia udah siapkan itu. dia sudah siapkan itu. Dia pokoknya si bapak itu punya prinsip kalau anak lu harus kasih the best education. Ya, dan memang harus diakuin dia bisa bayarin. Gitu kan. Dia kalau bisa scholarship why not gitu. tapi gitu. Jadi dari situ. Jadi yang awal-awal benci juga enggak, tapi memang dari kecil, dari gini loh. Dia brainwash, tapi juga bukan hanya hukumnya. Kalau lagi liburan, kita dibawa liburan yang enak-enak. Oke. Jadi lihat loh, lu kalau lihat nih, gue karena lawyering bisa taruh lu nginep di New York di hotel Donald Trump.
saya jujur aja, kalau Minggu harus Sabtu, dia bawa saya ke Terminal Pulau Gadung. Tetap dibawa ke sana Karena ya. sekolah saya dulu SD SMP di Romangun. Deket kan. Dia lihat, ini teman-teman main bola gua. Lu punya pilihan hidup. Mau belajar atau memilih kerja yang lain atau memilih untuk tidak serius dalam kuliah. Jadi Dia kasih contoh bumi dan langit. dikasih contoh bumi dan langit gitu. Oke. Tapi kan dirimu pintar betul ngambil sisinya yang finance nggak hilang juga. Mainnya di literasi kepailitan itu kan ada kaitannya dengan finansial kan? Betul, tapi memang harus diakuin bisnis itu sama lawyer. Kalau kita ngomongin capek, lawyer itu 10 kali lebih capek dari bisnis gitu. Oh iya? Makanya saya dulu waktu saya sempat kerja di satu kantor pengacara besar di Indonesia, waktu saya ngerjain pasar modal, saya sempat stres dulu. Kok teman-teman gua bangunan siang kaya-kaya, kita nggak kaya-kaya. Beneran, itu Sempat true kena story. mental healing juga ya? Bukan, saya berobat ke Singapura. Oh sampai berobat? Sampai diobatin, saya sempat 6 bulan. Mild depression. Saya itu ngomong apa adanya. Karena depresi? Karena saya lihat kok kita kalau masalah bangun pagi kita nggak usah ditanya, ya kan? Kalau kerja kita disiplin bukan main gitu kan. Dan juga gini, lawyer itu kan jago bukan dari belajar kan. Lu harus Pengalaman tahu. terus, iya. Ya, itu namanya financial illiterate. You harus baca apa yang perkara sedang berjalan. Iya. Lu harus tahu nih apa ada BLBI, BPPN, ya kan. Literasinya tumbuh terus ya? Tumbuh terus. Harus ngikutin kasus-kasus yang muncul. Yang kayak gitu. lagi hot gitu. Ilmunya di situ. Nah, seorang Frank bagaimana menyeimbangkan hidup? Kalau saya sih golf sebenarnya. Main golf? Main golf sama kumpul lah. Saya suka kumpul. Jadi Tiap hari? nggak weekend. Weekend aja? Weekend. Jadi Kalau kumpul dengan teman-teman? kumpul dengan teman-teman. Dan memang saya suka gini loh. Kalau ada orang pintar, orang top, saya harus kenal. Dia nggak butuh saya, tapi saya perlu ilmunya dia. Jadi, Tanpa merasa ini kok anaknya Hotman Paris kan udah keluarga terkenal, masih juga nyari orang terkenal? oh malah itu plus dia kenalnya gampang. Oke. Orang lain belum tentu bisa kenal. Hotman Paris tuh royal ke orang-orang. Ke anaknya royal atau Nggak, pelit? pelit. Dia karena gini, karena dia itu tipe yang dulu Ya. gue sendiri. Oke. Tapi saya bilangin, ya, bapak kan bukan ada kawan paras, gue ada kawan paras gitu. Dan yang masih menetes di diri seorang Frank apa? Dari gaya seorang Enggak. Hotman Paris? Ada satu yang selalu, itu yang benar-benar ilmu yang paling kena. Ya. Terkenalnya dia dulu gini, kalau ada topik yang lagi hot, Ya. yang lagi viral, lu ngomong. Kalau lu pengacara, orang harus dengar apa opini hukum lo. Jadi saya orang yang selalu, kalau ada topik yang lagi hot di Indonesia, saya harus ngomong. Kasus aktual harus Kasus disambar aktual, langsung. Sambar langsung. Sesuai namanya ya. Iya. Hotman. Iya, kalau lagi hot harus ngomong. Oke. Salah enggak urusan lain, tapi orang tahu analisa lo. Opini Cara hukumnya harus berpikir lo. muncul. Opini harus nongol. Ini karena sesuai dengan prinsip bahwa hukum itu adalah the art of interpretation. Dan di Indonesia kan lawyer nggak boleh iklan. Jadi itu harus mengikuti persoalan itu terus menerus. Supaya aktual terus. Jadi apa yang lagi hot, you harus ngomong. Gitu. You harus karena kita lawyer. Ya. Ya kan? Makanya ada di Indonesia ini ada orang, saya sangat sayang ya. Saya pernah ngomong ini juga di podcast teman. Lu lawyer, tapi yang diomongin bukan hukum. Nah itu dia. Iya kan? Saya orang Betul. di Indonesia ini ada 100.000 lawyer pengen jadi kayak lu, punya panggung. Ya. Tapi yang diomongin bukan hukum. Sayang gitu. Maksudnya ada perkara artis cerai. Harusnya kan yang diomongin aspek cerainya. Aspek hukumnya. Aspek hukumnya. Iya. Aspek harta godo gini. Yang diomongin pribadi orangnya. Bukan gosipnya, bukan urusan pribadinya. Iya, bukan urusan pribadinya itu. Tapi Kalau kejahatan yang sifatnya digital, yang seharusnya itu miliknya kaum milenial, miliknya Frank Betul. dan teman-teman. iya. Jagoan mana? Frank atau Hotman Paris? Gini, dia memang agaptek. Oke. Jadi untuk mengerti kejahatan digital harus ngerti digitalnya dulu. Ya. Di situ. Literasi digitalnya harus kuat. Harus kuat. Oke. Harus terbiasa make aplikasinya, terbiasa sistemnya gitu kan. Dan harus diakuin karena dia tipe-tipe ada WhatsApp diklik gitu kan. Persis seperti apa yang nggak boleh dilakukan kan. Oke. Terus nggak boleh connect wifi random. Kayak kalau nyambungin ke topiknya, kejahatan digital itu tidak melihat kepintaran dan keilmuan seseorang. Kelengahan seseorang. Kelengahan seseorang. Karena apa? Karena mereka nggak tahu. Ya. Peraturan mau dibikin kayak apapun tetap
penipu itu akan satu langkah di Satu, depan. 2, 3 langkah di depan. 2 langkah di depan. Bagaimana dengan rakyat kecil yang ketipu soal APK, misal dengan pakai jasa kurir seolah-olah Ya, dari dan- jasa kurir, tapi dan- kemudian dia masuk di ya. Android package kit itu. Betul, dan apalagi harus diakui di sini literasi Literasi cyber digital, di ya. Indonesia di penegak hukum belum merata. Betul. Karena apa? Karena kota-kota besar karena sering biasa menghandle seperti ini, mereka tahu. Oke. Tapi kan korban ini kan gak hanya di kota besar doang. Itu repotnya. Di kota kecil pun habis ya. Habis. Jangan karena teknologi. Yang nggak pakai teknologinya masih ketipu. Yang pura-pura ada teknologinya. Betul. Jadi nggak cuma bilang APK, pinjol itu pun bermasalah Bukan besar. Kan? pinjol. Saya kasih contoh terakhir investasi bodong seperti robot trading aja. Itu dia, robot trading. Robot trading. Kalau kita orang yang pakai otak, dibilang setiap hari pasti 1%, 1,5%. Itu kalau bener APBN negara ditaruh di situ. Selesai. Kaya raya lah negara ya. Ibu kota baru nggak perlu Nggak perlu nunggu pinjem duit investor lagi gitu. lagi. Oke. Logika sederhananya kayak gitu. Logika sederhana kayak gitu. Tapi teman-teman saya pun yang pengusaha sukses pun masih banyak yang kena. Di robot trading. Yang udah S2 ya dari Amerika. Nah, bagaimana seorang Frank berperan di situ Ya, untuk kita melawan hal tersebut, termasuk soal APK, robot Ya. trading? Kalau kita ini kan sebenarnya kan bukan urusan kita kan. Ya, Cuma kan lama-lama kita lihatnya risih. Karena dari pemerintah ini nggak ada tegas. Maunya apa gitu loh. kita cuma punya undang-undang ITE ya. Kita punya undang-undangnya itu sebenarnya udah cukup. Sangat cukup. Pak. Sangat cukup. Ya. Pernah nanganin kasus seperti ini? Saya udah sampai 10 kali didatengin sama pelakunya. Pelakunya langsung. Yang itu yang tersangka di TV itu. Oke. Coba kita masih punya hati aja nggak mau. Mau minta dibela? Minta dibela. Kenapa seorang Frank? Sampai email, sampai telepon ke kantor 10 kali, sampai telepon saya nggak angkat. Kenapa Frank nggak mau? Ya karena saya tahu, karena gimana ya? Karena hati saya nggak di situ untuk megang begituan. Gitu. Itu sih duit gampang. Iya kan, gampang kan, gede pula kan. Gede pula. Lawyer itu kan tugasnya kan pastiin orang ini kliennya dihukum dan diproses hukum sesuai dengan apa yang tindakannya. Mungkin dia salah, Ya, tapi yang penuntutnya atau penyidiknya belum bisa membuktikan. Itu tugas lawyer untuk ini nggak ada buktinya. ya. Ini kurang, ini salah. Gimana bisa buktiin? Jadi nggak bisa dibilang ngebela orang salah. Dengan adanya lawyer-lawyer bagus, berarti kan penegakan hukum jadi bagus. Ya, Itu kan check and balances kan. betul. Jadi kalau kadang-kadang ya orang bilang, iya lu belain yang salah. Sebentar dulu, kita bukan belain yang salah. Kalau dia penyidik yang nggak bisa membuktikan, penuntutnya nggak bisa membuktikan perkaranya, orang juga nggak mau dihukum. Orang juga nggak mau diproses. Lu harus buktiin gua Lu salah dong. buktiin baru. dulu gue Ya. salah. Itu di negara manapun. Jadi sebenarnya penegakan hukum dengan penegakan keadilan itu tidak identik ya? Nggak identik. Beda banget ya? Iya. Oke. Sesuatu yang morally salah belum tentu legally salah. Ini kalimat yang menarik nih. Iya. Sesuatu yang morally salah Belum tentu secara hukum salah. legal, secara hukum Iya, salah gitu kan? Betul. Jadi Apalagi di iya. Indonesia. Indonesia itu kan penganut hukum Belanda. Ya, Sebenarnya bukan hukum Belanda tapi sistem codified law yang hukum ya, positif. yang dipakai ya. Kalau tidak diatur, maka bukan pidana. Ya. Kalau tidak dinyatakan salah ya bukan pidana. Kalau gitu belum kan? ada undang-undang yang mengatur, Ya. maka itu belum pidana. Mahfud MD terus menerus mengulang kalimat itu. Iya, karena belum ada undang-undangnya. Belum ada undang-undang, belum ada yang melarang Ini berarti taruh boleh. DPR-nya bikin. Selama nggak dilarang berarti boleh gitu kan? Boleh. Walaupun itu mungkin melanggar. Itu yang banyak terjadi perkara-perkara yang saya dan Pak Hotman juga pegang. Ya. Kita bilang ini bisa jadi salah, undang-undangnya belum ada, berarti harusnya bebas. Oke. Jadi memang dia salah, secara moral blok salah. Secara undang-undangnya belum Belum ada. ada. Ini menarik nih. Dan saya tidak akan cuma bicara soal teorinya, tapi langsung ke kasus dan kita akan Betul. menghadirkan salah seorang, bukan orang desa loh, Iya. orang Rawamangun juga, pemilik motor gede juga, tapi pernah mengalami penipuan berbasis APK. Kita akan hadirkan sejenak. Masih bersama saya, Kang Maman di JNE Untold Story. JNE punya cerita. Dan masih dengan pengacara muda yang cemerlang ini, Bang Frank Hutapea. Tapi sebelum kita melanjutkan sesi kita, saya ingin ngasih info lagi ke teman-teman. Teman-teman bisa langsung daftar menjadi member GLC, JNE Loyalty Card. Info lebih detail bisa lihat di bawah ini. Saya dikelilingi orang-orang satu kampung dari Sumatera Utara.
Kalau Hutape itu dari daerah mana? Lagu Boti. Lagu Boti. Ya. Kalau Bang Fidelis? Saya dari Siantar. Siantar. Pematang Siantar. Pematang Siantar. Marganya? Sianipar. Sianipar. Pertanyaan saya satu. Seorang Sianipar bisa ketipu itu loh. lewat online pula gitu kan APK. Ini gimana ceritanya? Baik, mungkin sedikit saya tambahin ya Kang Maman. Bukan hanya yang paling penting tadi betul literasi digital. Ya. Tapi satu sebetulnya yang paling penting. Ya. Bahwa masyarakat harus tahu hukum. Hukum Harus itu melek yang hukum. banyak Oke. masyarakat kurang mengerti dibanding literasi digitalnya. Jadi artinya gini, ketiga, ini saya langsung dengan pengalaman saya aja ya. Jadi waktu yang terakhir kali saya mengalami hal itu, modus operandinya sedikit berbeda. Saya pernah mendapat kejadian dua kali, dua jenis ya, jenis. Yang jenis pertama itu biasa aja, mereka hanya sekedar mengirim barang yang salah, dan saya rasa itu memang sengaja. Kualitasnya lebih rendah atau jenis bahkan bahannya? beda barangnya. Barangnya pun beda. Sudah jelas, memang itu pasti sudah indikasi penipuan. Cuman itu sudah di awal. Tapi yang terakhir pesan A datang B ya? Ya. COD betul. bentuknya. COD. Sudah dibayar, begitu dibuka tidak sesuai. Belum bayar. Memang harusnya memang ngotot dari tim kurir karena memang mereka kami hanya mengantar Pak, begitu. Oke. Betul juga sih. Tapi bagaimana kita tahu bahwa itu betul sesuai kan? Ya. Akhirnya kita sedikit negosiasi dan oke lah. Begitu kejadian ya nggak jadi. Tidak sesuai dengan. Artinya Itu tidak jadi karena kenal pemilik jasa kurirnya atau karena memang kebetulan kali itu memang kenal karena yang membawanya JNE. iya. Jadi akhirnya saya coba untuk menyampaikan kepada Ownernya langsung. langsung. Jadi begitu sudah jelas, udah clear, ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita coba investigasi. Oke. Tapi yang terakhir kali ini lebih complicated karena waktu itu saya mendapatkan kejadian ini dari marketplace media sosial. Pesan barang di media sosial. Di media sosial. Lalu kemudian saya bukan menjudge di situ itu buruk, tidak. Saya bahkan beberapa kali sempat 2 kali beli mobil di situ pun bagus. Cuman sempat beli mobil lewat media sosial. Bahkan mobil pun pernah saya beli 2 kali, bagus. Sekali Aman. di Bali, sekali di Jakarta, aman, semua bagus. Tapi ketika kejadian ini memang tidak besar nilai transaksinya, tapi cukup membuat saya agak terkejut dengan modus mereka. Jadi begitu sudah saya transaksi dan memang saya sudah transfer, bahkan sudah selesai transaksinya. Oke. Itu memang saya punya kontribusi kesalahan, saya kurang teliti karena waktu itu memang saya sambil kerja waktu itu jam sibuk lah. Tapi karena saya lihat ini tidak begitu besar, saya sambil aja gitu Bang Frank ya. Tapi kemudian ketika sudah mulai jam sibuknya reda, saya waktu itu menjelang makan siang, kemudian saya buka lagi handphone saya, ada kontak yang menghubungi saya lagi dengan profile picture JNE. mengaku dari JNE. Begitu ngomongnya dari JNE, dia bilang, Pak, Bapak ada pembelian ini dari sini, untuk itu kita butuh data rekening Bapak supaya ini bisa diproses pengiriman. Saya yang sudah berulang kali melakukan transaksi seperti ini kan bingung, agak heran, kok agak aneh. Baru kemudian saya ulang lagi, review lagi ke belakang ininya, transaksi saya yang tadi. Wah, sepertinya nggak benar nih. Tapi saya nggak langsung ini, just gitu. Saya langsung screenshot, saya kirim ke JNE lagi. Ke JNE lagi. Untuk meminta kepastian hukum. Iya, benar nggak ini? Iya, saya validasi. Oke. Oh sebentar Om Yan, kita investigasi sebentar ya. Begitu kira-kira 1 jam gitu, saya tunggu, lalu dikabarin bahwa wah kita nggak kenal nomor ini, nggak ada di daftar kita. Nah ini yang menarik Bang Yan, Bang Frank. Dia masih mau melakukan validasi, mengkonfirmasi, memverifikasi Nggak langsung. semua orang. Nggak semua orang kan secerdas Iya. itu untuk mengetahui. Kalau sampai orang itu tidak secerdas Bang Yan ini, lalu kemudian memberitahu nomor rekeningnya, tiba-tiba rekeningnya tersedot uangnya. Sebenarnya bukan lebih nggak cerdas ya. Saking percayanya sama JNE yang reputasinya bagus, Iya. iya aja. Main iya-iya Padahal aja. cuma profile picture doang kan. Itu bagaimana perlindungan hukumnya? Ya memang hanya bisa lapor polisi pada saat itu. Kenapa? Karena hanya kepolisian, penyidik yang bisa mengakses data telepon,
ke provider, Ya. apa segala macam. Kalau di sini memang susah gugat perdata, kecuali orang udah tahu siapa. Nah, perusahaan jasa kurirnya gimana nasibnya? Kalau perusahaan jasa kurir, dia kan nggak tahu. Tapi namanya dipakai. Namanya dipakai kan? Perusahaan jasa kurir bisa menuntut orang tersebut. Oke. Cuma tahu ya. Kalau tahu, ini kalau gugat perdata ya. Kalau lapor pidana tidak perlu tahu orangnya. Jadi dia bisa lapor polisi dulu. Ini ada pencatatan nama melalui ITE. Itu undang-undang ITE bisa dipakai. Lapor pidananya. Terus biar polisi yang gerak gitu loh. Dan untuk edukasi supaya tidak tertipu masyarakat. Untung Bang Yan sadar betul kan, dia verifikasi, dia cari validasi dan sebagainya. Apa yang harus dididik untuk masyarakat kita supaya tidak mudah tertipu dengan hal-hal seperti ini? Karena dulu bentuknya undangan. Orang saya aja hampir ketipu. Oh ya? Orang apa lagi? Kasusnya Email. malah lewat email. Email. Apple sama Yahoo. Oke. Rupanya dia bikin .com-nya ada belakangnya lagi. Jadi kalau saya terima email itu, saya klik emailnya. Kan email itu kan nama, Ya. baru Dot address apa? emailnya. Iya. Ya, nama dulu. Nama dulu ya. Nama baru alamat emailnya. Ya. Saya pernah sekali itu nggak lihat alamat emailnya. Tapi emailnya Apple Care atau Apple Store. Yahoo juga. Rupanya pas saya klik ininya, alamat emailnya bukan alamat Apple sama Yahoo. Ya, udah keburu klik lagi linknya. Frank aja mau ditipu ya. Ya, mungkin dia nyebar jala. Main nyebar aja siapapun. Nye- Itu enaknya, Bu. Frank punya klien misalnya kan, iya. Bang ini. Bang Yan kenal dengan orang-orang penting di JNE jadi Betul, aman gitu. iya. Nah, orang-orang yang tidak tahu dan tidak punya link, apa Betul. yang harus disarankan kepada mereka? Iya, dia gini, kasarnya pakai otak. Oke. Teliti ya. Iya, hidup harus pakai otak di Indonesia Ya, ini. bener. Iya. Karena presidennya di Indonesia ini yang seperti itu tidak pernah dihukum berat. Tidak pernah jadi contoh. Kalau dihukum berat jadi contoh, yang lain juga akan mulai takut. Ya itulah realita hidup di Indonesia, harus diakuin. Makanya karena harus ada kesadaran dari orang-orang Indo ini mau berubah nggak sih? Kata kunci itu di situ. Iya. Harus ada kesadaran nggak untuk kita berubah gitu. Kalau mau nipu itu kan nggak ngeliat personalitinya, Ya. nggak lihat warga negaranya. Di Amerika pun sekarang masih banyak penipuan. Betul. Ya itu tinggal, tapi dari kita ini harus, yaudah lah ya, apa namanya, ini kayaknya harus kita goreng terus nih. Nah biar jadi contoh. Jadi betul-betul kata kuncinya di cerdas hukum, cerdas berliterasi itu menjadi penting, ya, Maksudnya, termasuk literasi digital. Ya. Cerdas hukum itu dengan lu pakai otak aja. Iya. Itu udah cukup itu kan sebenarnya logika gitu kan ya. Itu bahasa yang paling gampang. Jadi kuncinya ini Indonesia kalau mau berubah, kita nggak perlu nih bikin undang-undang terus, undang-undang dibuat terus, undang-undang dibuat terus, nggak usah. Bikin aja sahkan, melanggar putusan perdata adalah pidana. Tidak menjalankan putusan pengadilan perdata adalah pidana. Itu kata kuncinya di situ. Itu kata kunci. Dengan sendirinya orang akan takut digugat. Pertanyaan penutup, sederhana saja. Hari ini seorang Frank Hutapea itu mengejar duit atau dikejar duit? Mengejar, bukan mengejar atau dikejar duit. Kalau saya mau ngejar duit, itu pelaku investasi bodong yang datang ke saya udah saya pegang semua. Oke. Tapi Tetap harus ada hati nurani di situ. ada hati gue gak nyampe sana. Di dalam hukum harus tetap ada hati nurani. Terima kasih Thank you. Bang Frank, terima kasih Bang Thank- Yan. Siap, Kang Maman. Teman-teman JNE dimanapun berada, tadi kita mendapat banyak pelajaran. Kita melihat bahwa hukum itu tetap harus ada hati nurani. Di belakang Bang Frank itu ada Dewi Keadilan, matanya tetap ditutup, hati nurani yang harus dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam literasi digital, kita harus ingat betul, kalau mau nge-tweet itu, think before tweet. Pikir dulu sebelum tweet. Dan yang menarik dari seorang Frank Hutapea tadi, sebelum jempolmu bekerja, pakai otak lu. Dan makanya ada alasan kenapa HP makin Ya. lama layarnya makin gede. Kalau sebelum kita nge-tweet, lu ngacanya makin kelihatan lagi gitu kan. Benernya nggak gitu. Perhatiin kan keyboardnya makin gede, layarnya makin gede. Betul. Biar makin lama ngacanya. Itu lihat, mari berkaca dan sekali lagi, pakai